Bagaimana rasanya menikahi seseorang yang sangat kamu cintai, lalu suatu hari mengetahui bahwa selama ini ia menyimpan identitas besar yang tidak pernah kamu bayangkan? Inilah kisah tentang seorang pria yang hidupnya berubah dalam satu malam setelah menemukan rahasia terbesar dari wanita yang selama ini ia panggil istri. Dan yang paling mengejutkan, bukan tentang siapa dirinya sebenarnya, tapi alasan mengapa rahasia itu disembunyikan begitu lama. Namanya Farhan, pria sederhana yang bekerja sebagai fotografer. Suatu hari, ia bertemu seorang wanita bernama Maya. Cantik, lembut, dan sangat tenang. Tidak seperti kebanyakan orang, Maya selalu berbicara pelan, tatapannya hangat, dan ada kesedihan kecil yang selalu terlihat di matanya. Farhan jatuh cinta dengan cepat, dan anehnya, Maya juga menerima Farhan apa adanya. Beberapa bulan kemudian, mereka menikah. Hidup mereka sederhana, namun terasa hangat. Maya adalah istri yang sangat perhatian. Ia selalu menyiapkan makanan, mendengarkan cerita Farhan, dan selalu ada saat Farhan lelah. Namun, ada beberapa hal yang sering membuat Farhan bingung. Maya sangat tertutup tentang masa lalunya. Ia jarang bicara tentang keluarga, jarang bertemu teman lama, dan selalu menghindar setiap kali Farhan membahas soal anak. Namun karena cinta, Farhan memilih tidak banyak bertanya. Suatu malam, Farhan tanpa sengaja menemukan obat-obatan tersembunyi di lemari Maya. Awalnya ia berpikir itu hanya vitamin biasa, namun nama obat itu terasa asing. Farhan mulai curiga, apalagi Maya terlihat panik saat tahu lemari itu terbuka. Untuk pertama kalinya, Farhan melihat ketakutan besar di wajah istrinya. Beberapa minggu kemudian, Maya jatuh sakit dan harus dibawa ke rumah sakit. Saat itulah, Farhan mendengar sesuatu yang membuat tubuhnya lemas. Seorang dokter berkata pelan, "Riwayat transisi pasien perlu diperhatikan." Farhan membeku. Dunia terasa berhenti. Kepalanya penuh pertanyaan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia mengetahui kenyataan yang selama ini disembunyikan Maya. Maya terlahir sebagai laki-laki. Farhan tidak langsung marah. Ia hanya hancur. Semua terasa tidak nyata. Ia pulang ke rumah dalam diam, melihat foto pernikahan mereka, mengingat semua kenangan, dan bertanya dalam hati, siapa sebenarnya orang yang selama ini hidup bersamaku? Saat Maya pulang dari rumah sakit, suasana rumah terasa dingin. Tidak ada pertengkaran, namun ada jarak yang tiba-tiba muncul di antara mereka. Malam itu, Maya akhirnya bicara. Dengan suara bergetar dan mata penuh air mata, ia menceritakan semuanya. Sejak kecil, ia tidak pernah diterima oleh keluarganya. Dihina, dipukul, dan dianggap memalukan. Ia hidup bertahun-tahun mencoba menjadi seseorang yang diterima dunia. Hingga akhirnya, ia bertemu Farhan. "Satu-satunya orang yang membuat aku merasa manusia," ucap Maya sambil menangis. Namun karena takut kehilangan, ia tidak pernah berani jujur. Farhan terdiam lama. Namun sesuatu yang tidak disangka terjadi. Ia menemukan sebuah surat lama di kamar Maya. Surat itu ditulis sebelum mereka menikah. Isinya membuat Farhan tidak mampu berkata-kata. "Kalau suatu hari kamu tahu siapa aku sebenarnya, aku siap kehilanganmu. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidup, aku ingin dicintai bukan karena penampilan, melainkan karena hatiku." Farhan menutup surat itu perlahan. Dadanya terasa sesak. Karena untuk pertama kalinya, ia sadar selama ini Maya hidup dalam ketakutan setiap hari. Takut dibenci, takut ditinggalkan, dan takut kehilangan satu-satunya tempat pulang yang ia miliki. Hari-hari berikutnya, Farhan mulai menjauh. Bukan karena benci, tapi karena bingung.
Ia mencintai Maya. Namun kenyataan itu terlalu besar untuk diterima begitu saja. Sementara Maya mulai mempersiapkan diri pergi. Diam-diam ia mengemas barang-barangnya karena ia merasa Farhan pantas mendapatkan hidup yang lebih normal. Namun saat Maya benar-benar ingin pergi, Farhan menghentikannya. Dengan mata merah, ia berkata pelan, "Aku marah karena kamu bohong. Tapi aku juga tahu semua perhatian, semua cinta, dan semua pengorbananmu itu nyata." Maya menangis. Farhan lalu berkata, "Aku belum tahu bagaimana menghadapi semua ini. Tapi aku tidak mau kehilangan orang yang selama ini benar-benar mencintaiku." Waktu berlalu. Hidup mereka tidak langsung mudah. Banyak cibiran datang dari luar. Namun untuk pertama kalinya, Maya tidak lagi hidup dalam ketakutan. Karena kini ada seseorang yang mengenal dirinya sepenuhnya dan tetap memilih tinggal. Dan Farhan akhirnya mengerti bahwa kadang cinta tidak selalu sesederhana yang dibayangkan dunia. Setelah malam itu, hubungan Farhan dan Maya berubah. Mereka masih tinggal serumah, masih makan bersama, masih mencoba tersenyum seperti biasa. Namun ada sesuatu yang hilang. Keheningan, jarak, dan rasa takut yang kini tinggal di antara mereka. Farhan berusaha menerima kenyataan, namun pikirannya terus kacau. Sementara Maya mulai hidup dengan perasaan bersalah setiap hari. Ia tahu, kebohongan sebesar itu telah melukai orang yang paling ia cintai. Suatu hari, Farhan melihat beberapa tetangga mulai berbisik-bisik saat Maya lewat. Tatapan mereka berbeda, tidak nyaman. Dan malam itu, Farhan menemukan sesuatu yang membuat dadanya sesak. Sebuah pesan anonim masuk ke ponselnya. "Sekarang kamu tahu siapa istrimu sebenarnya?" Disertai foto-foto lama Maya sebelum transisi. Tangan Farhan langsung gemetar. Ia sadar rahasia itu tidak lagi aman. Keesokan harinya, Maya mulai menerima hinaan di media sosial. Beberapa orang menyebarkan foto lamanya. Tetangga mulai menjauh. Bahkan ada yang terang-terangan berkata, "Pantas saja aneh." Maya kembali mengalami mimpi buruk yang dulu pernah menghancurkan hidupnya. Ia berhenti keluar rumah, menangis sendirian di kamar mandi. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia kembali merasa menjadi seseorang yang dibenci dunia. Namun sesuatu yang mengejutkan terjadi. Orang yang pertama kali membela Maya justru Farhan. Saat beberapa orang mulai menghina Maya secara langsung, Farhan berdiri di depan istrinya. Dengan suara tegas, ia berkata, "Dia memang pernah berbohong padaku, tapi kalian tidak tahu bagaimana dia bertahan hidup selama ini." Semua terdiam. Farhan lalu melanjutkan, "Kalian hanya melihat masa lalunya. Aku melihat bagaimana dia memperlakukanku setiap hari." Kalimat itu membuat Maya menangis, karena untuk pertama kalinya dalam hidup, ada seseorang yang memilih membelanya di depan dunia. Beberapa hari kemudian, Maya akhirnya memberanikan diri membuka kotak lama yang selama ini ia sembunyikan. Di dalamnya, ada surat dari ibunya. Surat yang belum pernah ia tunjukkan kepada siapapun. Dengan tangan gemetar, Maya membacanya bersama Farhan. "Ibu tidak pernah benar-benar membencimu. Ibu hanya takut dunia akan terlalu kejam padamu." Air mata Maya langsung jatuh. Selama ini, ia hidup dengan keyakinan bahwa keluarganya membencinya sepenuhnya. Padahal, di balik semua itu, ibunya hanya tidak tahu cara mencintainya dengan benar. Malam itu, Farhan duduk lama memandangi Maya, lalu berkata pelan, "Aku tidak tahu masa depan kita akan seperti apa. Tapi kalau kita terus hidup dalam ketakutan, kita tidak akan pernah benar-benar hidup." Maya terdiam. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian lagi. Beberapa bulan kemudian, Farhan dan Maya memutuskan pindah ke kota baru, tempat di mana tidak ada yang mengenal masa lalu mereka. Mereka memulai hidup sederhana dari awal. Tidak sempurna, masih ada luka, masih ada rasa takut. Namun kini, mereka tidak lagi saling menyembunyikan apapun. Dan setiap malam, saat Maya tertidur dengan tenang di sampingnya,
Farhan akhirnya mengerti satu hal, bahwa cinta sejati bukan tentang menemukan manusia yang sempurna, melainkan tentang memilih bertahan setelah mengetahui semua kekurangannya.